Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melana Wibowo dengan NPM 211506152. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang query-query dasar pada SQL. Nah, langsung saja yang pertama yaitu kita membuka SAM Control Panel terlebih dahulu, lalu kita start Apache dan juga MySQL-nya. Nah, jika Apache dan juga MySQL sudah berwarna hijau seperti ini, maka ini sudah berjalan. Lalu setelah itu yang selanjutnya kita masuk ke CMD-nya. Jika sudah di dalam CMD-nya, kita mencari file SAM itu berada dengan cara cd hingga ke localdisk C, lalu setelah itu cd SAM. Sudah kita cd lagi MySQL untuk masuk ke dalam directory MySQL-nya. Setelah itu cd git. Dan jika sudah di sini, kita akan masuk ke MariaDB monitoran dengan mengetikkan mysql.x. Setelah itu menu root. Nah, jika sudah, maka terdapat tulisan welcome to the MariaDB monitor. Jika sudah di dalamnya, kita ingin melihat database apa saja yang terdapat di dalam SQL ini dengan cara show databases. Nah, di sini terdapat beberapa database. Yang pertama itu ada information schema, Milano MySQL, dan lain-lainnya. Nah, query yang pertama yang akan saya coba yaitu drop. Drop merupakan penghapusan database dalam SQL dengan cara drop database. Lalu kita pilih database apa yang mau dihapus. Kita itu ingin menghapus perpustakaan. Lalu titik koma setelah itu ini, maka jika sudah muncul query OK, maka dinyatakan bahwa database telah di. Nah, yang selanjutnya kita ingin melihat apakah database itu sudah dihapus dengan cara show database lagi, dan benar bahwa database perpustakaan telah dihapus. Lalu bagaimana cara membuatnya lagi, yaitu kita create database. Nama database tersebut yaitu perpustakaan. Kalian bebas ingin membuat database apa saja, tapi di sini saya akan membahas tentang cara pembuatan database perpustakaan. Kita enter saja, lalu query OK. Lalu kita lihat kembali apakah benar bahwa sudah terupload. Nah, database di sini sudah terdaftar, yaitu database perpustakaan. Lalu kita akan masuk ke dalam database perpustakaan dengan menggunakan query use perpustakaan. Nah, jika sudah, maka kita telah di dalam database perpustakaan. Lalu kita ingin melihat apakah sudah terdapat tabel atau belum di dalam query dalam database perpustakaan. Nah, dapat dilihat di sini empty set-nya kosong, yang berarti belum ada tabel apapun di dalam database perpustakaan. Nah, selanjutnya kita akan membuat beberapa tabel. Saya akan membuat 3 tabel di sini, yaitu terdapat tabel anggota, tabel buku, dan juga tabel peminjaman. Yaitu yang pertama kita akan membuat create table untuk anggota. Setelah itu anggota dengan buka kurung. Setelah itu kita ke bawah. Jika sudah, kita ingin isi tabelnya itu ada apa aja. Pertama, saya akan membuat sebuah ID anggota dengan tipe data integer yang kita jadikan sebuah primary key. Primary key sendiri yaitu sebuah karakter yang unik. Jadi setiap ID anggota itu akan berbeda-beda. Lalu di sini ada auto increment agar kita otomatis memasukkan
menambahkan nama-nama anggotanya. Lalu ini koma. Lalu selain ID anggota terdapat nama dengan tipe data kita itu varchar dengan panjang 255. Nah, jika sudah dengan panjang 255 kita koma. Setelah itu kita selain nama ini terdapat juga alamat. Nah, setelah alamat kita menambahkan nomor telepon, nomor underscore telepon dengan tipe data integer. Lalu kita tutup kurung dan kita end apakah berhasil, dan query OK berhasil, yang menandakan bahwa creatable anggota itu berhasil. Yang selanjutnya saya akan membuat sebuah tabel buku, yang dimana terdapat tabel buku ini di dalamnya terdapat ID buku. Jadi di sini kita bisa menuliskan ID buku. Ini ID buku dengan tipe data integer dan juga terdapat primary key. Lalu kita enter. Selain itu terdapat juga judul buku yang dimana bertipe variabelnya itu varchar, variabel karakter. Lalu terdapat juga penulisnya siapa dengan tipe datanya itu variabel karakter. Nah, setelah itu terdapat juga tahun terbitnya dengan tipe data integer. Saya saja di sini tahun terbit. Nah, setelah itu kita enter, query OK, berarti create tabel buku berhasil. Yang selanjutnya kita akan create tabel untuk peminjaman. Nah, di dalam peminjaman ini terdapat ID peminjaman. Peminjaman dengan tipe data integer yang kita jadikan primary key agar unik dan tidak bisa disamakan. Lalu di sini kita buat ID buku. Setelah ada ID buku, terdapat juga ID anggota. Nah, ID anggota dan juga ID buku ini kita akan membuatnya menjadi foreign key. Foreign key sendiri memiliki keterhubungan dengan tabel lainnya yang di atas. ID underscore buku, lalu reference, setelah itu kita enter, lalu kita tambahkan foreign key lagi untuk anggota. Di sini anggota, setelah itu di sini anggota, di sini itu anggota. Lalu selain itu terdapat tanggal. Di sini kita akan membuat sebuah tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman dengan tipe data date. Kita tanggal, selain ada data peminjaman terdapat juga data pengembalian. Nah, ini kita tutup lalu titik koma. Berhasil. Salah. Salah.
kita buat ulang dengan kita create tabel pinjaman. Setelah itu ID pinjaman, supremacy, lalu ini ID anggotanya tadi, ini tipe datanya itu juga. Anggota, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Nah, di sini akhirnya query oke. Lalu yang selanjutnya, apakah ini beneran udah masuk atau belum? Mari kita lihat dengan cara show tables, koma lalu enter. Nah, dapat dilihat bahwa di sini terdapat 3 tabel di dalam database perpustakaan. Terdapat anggota, buku, dan juga terdapat peminjaman. Nah, lalu bagaimana cara melihatnya? Apakah anggota itu sudah ada isinya atau belum? Tentunya belum karena belum diisi. Lalu kita cek saja dash anggota. Nah, di sini terdapat field. Field itu merupakan judulnya, yaitu di dalam field ini terdapat ID anggota, ada di dalam field anggota ini terdapat ID anggota, ada nama, ada alamat, ada nomor telepon. Nah, ini ada untuk tipe datanya, yaitu terdapat integer, terdapat varchar untuk nama dan juga alamat, dan juga nomor telepon dan juga ID anggota ini integer. Nah, ini null yang berarti tidak ada isinya. Lalu ini untuk key-nya, yang dimana tadi ID anggota kita dapat lihat di atas, ID anggota kita set sebagai primary key, jadi tidak bisa tergantikan. Lalu ini terdapat ekstranya dengan menggunakan auto increment untuk ID anggota setelah di atasnya tadi. Lalu jika sudah kita ingin memasukkan nama-nama orang yang ingin dimasukin gitu di dalam ID anggotanya, boleh. Yaitu dengan cara insert itu kita pilih tabel mana yang ingin dimasukkan, yaitu anggota. Jadi insert into anggota yang dimana di dalamnya itu ada apa aja. Nah, dapat dilihat di atas ini. Terdapat ID anggota, ya kan? Anggota. Setelah itu terdapat nama, terdapat alamat, dan juga terdapat nomor telepon. Nah, jika sudah kita tutup saja, tutup kurung, lalu enter. Setelah ini kita values. Nah, ini kita baru isi nama-namanya. Cara buka kurung, setelah itu ID anggotanya misal kita isinya itu nah di sini ada dapat 10 karakter 56 52. Setelah itu kita koma lalu dituliskan nama yang ingin dimasukkan, misal saya Milano, koma atas, koma bawah, lalu kita masukkan tadi ada ID anggota, lalu ada nama, setelah itu kita alamat Bekasi saja, Bekasi. Setelah itu nomor telepon kita 08 nah,
Nah, jika sudah kita tutup, kita tutup, kita, ya benar, kita tutup, lalu koma, lalu kita masukkan lagi anggota yang lainnya. Jadi saya akan mengisi sebanyak 5 anggota. Ini untuk ininya tidak boleh sama ya adik-adik. Dulu, alah, ini tidak boleh sama, jadi 5 tiga. Setelah itu kita ganti namanya. Setelah itu tinggalnya juga kita ubah di mana. Teleponnya kita samakan saja karena ini hanya untuk contoh. Nah, itu kita masukkan di sini. Lalu, aduh, sepertinya ada salah, kita ulang lagi. Jadi ini kita mulai dari insert, lalu insert, lalu value, lalu Charles, lalu hilang kan. Mengubah ini tadi kita lupa ubah, aduh, sudah ininya menjadi 55 standar. Terakhir setelah itu diakhiri dengan titik koma. Apakah berhasil? Dan berhasil. Query oke, 5 row effect. Nah, jika sudah, kita lihat show tables. Setelah itu use anggota. Oh, jika ingin melihat, sorry salah tadi. Jika ingin melihatnya dengan menggunakan query select bintang from tabel anggota. Nah, dapat dilihat di sini terdapat ada ID anggota, lalu ada nama, alamat, dan juga nomor telepon yang telah kita masukkan di insert into anggota tadi. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat tentang dash bukunya deh. Kita lihat dulu tadi dash buku. Nah, dapat dilihat di sini ada fieldnya, terdapat ID buku, judul, penulis, tahun terbit. Dengan tipe data untuk ID buku dan juga tahun terbitnya itu integer, lalu judul dan juga penulisnya itu adalah varchar sepanjang 255, integer sepanjang 11. Untuk null yaitu ID bukunya tidak boleh null atau tidak boleh kosong dikarenakan primary key. Lalu key-nya itu primary key tadi sudah dibilang, lalu ada default yaitu awalnya ini memang 000 semua, yang dimana memang jika sebuah field itu baru dibuat maka dia akan bernilai 0. Lalu ada ekstranya itu tidak ada apa-apa, tidak ada tambahan ekstra, tidak seperti tadi yaitu dengan menggunakan auto increment. Nah, oke, langsung saja kita itu memasukkan data-data buku di dalam ke dalam perpustakaannya, terdapat di dalam tabel buku tadi, yaitu dengan cara insert. Kita menggunakan yang tadi aja. Nah, ini kita ganti-ganti aja. Ini insert into buku. Aduh. Nah, di sini dapat dilihat. Di sini bukan ID anggota, tapi ID. Lalu di sini juga kita ganti menjadi judul. Nah, itu ada penulis dan juga terdapat tahun telepon, tahun terbit. Nah, di sini tahun terbit
lalu enter, setelah itu value. Nah, jika sudah values maka masuk ke data-data tadi, di mana ID bukunya itu kita buat 123 aja, 1. Nah, judul bukunya misal kita menggunakan buku Laskar Pelangi buatan Andrea Hirata. Lalu ini untuk tahun terbitnya kita, lalu kita buat lagi, kita buat sembarang aja nggak apa-apa karena ini hanya contoh. Jadi perpustakaan itu ada masakan enak itu buatan Juna, terbitnya tahun 2018. Setelah itu, selain resep makanan enak, kita ambil pulang itu bukunya Tereli rilisan tahun 2012. Lalu kita buat lagi yang pulang baca sal tutorial tips hidup sehat. Tulisnya itu misal Dimas, terbit tahun 2000. Itu yang terakhir kita pilih datanya. Nah, kita ambil buku peran aja, kita tulis Mariposa karangan Andrea Yaone. Rilisnya itu di tahun 2017. Dia jadi koma, apakah bisa? Oh, typo ternyata. Segitu buku values. Aduh, salah. Lalu values, habis itu master lagi. Nah, di sini telah berhasil, query oke. Yang selanjutnya kita melihat apakah sudah terbuat atau belum. Cara select bintang from. Tabelnya tadi menggunakan tabel buku. Dan ya, dapat dilihat di sini terdapat ID buku sesuai dengan yang kita masukkan tadi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada judul-judulnya yang telah kita masukkan, penulis, dan juga terdapat tahun terbitnya. Sesuai misal di nomor 4, nomor 3 terdapat judul pulang yang ditulis oleh Terelie, benar ya, dapat dilihat. Lalu setelah itu dari tarikh rilisnya itu tahun 2017. Lalu yang selanjutnya kita akan melihat dash dari peminjaman dari tabel dash peminjaman ya.
ada. Jadi perpustakaan. Nah, coba kita langsung masukkan saja ke insert ke peminjaman yang kita masukin tadi itu ada di pinjaman. Salah. Jadi insulin dapat pinjaman terdapat ID pinjaman angka itu terdapat tanggal lalu terdapat tanggal setelah itu kita enter, habis itu value values enter, lalu ada misal 1 koma nanti 211 koma kita pakai date yaitu 2003 kosong atas bawah baik min coba dulu satu itu jauh.
drop del drop saya buat sebelumnya. Saya langsung kita copy paste aja. Jadi sudah masuk semuanya. Oke, kita bisa dashboard. drop tab
tabel. Jalan. Yang sebentar kawan-kawan. Di sini ada perpustakaan. Setelah itu kita buat sebuah create tabel peminjaman warna. Itu ada tanggal for peminjaman dengan nah ini ya yang sedikit ada masalah tadi. Nah, oke kita lanjutkan. Tadi ada desk peminjaman yang dimana fieldnya ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 yaitu ada ID peminjaman, ID buku, ID anggota, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian. Lalu di sini, nah di sini terdapat ada sedikit yang berbeda yaitu dari key-nya ini ID peminjamannya primary, lalu untuk yang ID bukunya ini menggunakan foreign key atau ada sangkut pautnya yang atau sebagai penghubung antara ID buku yang di dalam tabel buku dan juga ID anggota yang di dalam. Nah, langsung saja langkah selanjutnya jika sudah kita menginsertkan lagi seperti tadi. Sebentar kita copy aja. Nah, di sini ada insert into anggota telepon, enter, lalu kita klik di sini values, enter lagi. Aduh, salah yang benar itu yang enter. Sudah kita ketikkan values, kita enter lagi, lalu kita isikan di sini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, buat sini.
di sininya ini tetap 1, yang ini 300. Mulai 0, 0. Kita akan buat lagi dengan ID-nya yang berbeda. Oh, oh, di ID anggotanya itu berarti harus sama dengan ID kita yang sama.
Satu tadi kan ID. Oh, 345. Jadi itu satu. Nah, di sini akhirnya berhasil dimasukkan yaitu query untuk ID peminjamannya. Lalu yang selanjutnya kita lanjut ke melihat isinya yaitu dengan cara select from peminjaman. Di sini dilihat dapat ID pinjaman, ID anggota. Lalu kita ingin melihat cara update buku untuk tahun terbitnya itu carinya. Jadi dengan cara update tabel buku itu set kantor dengan where ID orang sama dengan astaga. Nah, di sini dapat dilihat lagi ya kan bahwa ID bukunya yang keempat itu ada di baris ke. Nah, di sini yang keempat. Jadi untuk update untuk mengupdate-nya itu lihat di sini change awal. Coba kita install update. Nah, ini kan udah diupdate untuk kita mengupdate tahun terbitnya menjadi 2003. Nah, coba kita lihat lagi. Yes. Select from. Nah, dapat dilihat di sini yang tadinya itu tips hidup sehatnya tadi 2000 tahun 2000 nih. Sini tahun 2000. Maka kita mengubahnya jadi 2003 dengan menggunakan query update. Nah, yang selanjutnya ini kita akan mencoba alter table yaitu
dengan menuliskan alter table. Kita akan mengalter table anggota, lalu add. Kita akan menambahkan prodi pada tabel anggota dengan tipe data variabel karakter sepanjang 30. Nah, jika sudah maka query oke. Nah, kita lihat lagi di dash anggota. Nah, dapat dilihat jika kita ingin menambahkan sebuah field dengan menggunakan alter table. Lalu kita lihat lagi yaitu untuk select from anggota. Nah, di sini terdapat sebuah tabel prodi baru yang dimana kita masukkan sebelumnya dengan menggunakan alter table. Jadi fungsi alter table itu adalah untuk menambah tabel baru atau kolom baru. Sedangkan tadi itu update itu untuk memperbarui tadi tergantung kita. Kalau kita kan tadi kan mengupdate set tahun terbitnya jadi berapa. Bisa saja jika ingin mengupdate ID anggota, ID buku, ID pinjaman, tanggal, dan juga lain-lainnya. Nah, oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama belajar di sini. Kurang lebihnya maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.